Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Fatunador selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sabila Rahma Ramadhani, nomor absen 15 sebagai pemateri pertama, Rizky Rahmatul Ummah, nomor absen 12 sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Farhan Anggriawan, nomor absen 2 sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi identitas nasional meliputi pengertian, konsep, dan urgensi identitas nasional, alasan mengapa diperlukan identitas nasional, sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia, dan yang terakhir simbol-simbol kenegaraan sebagai identitas nasional. Langsung saja kita ke materi pertama, simak dengan baik ya teman-teman. Setiap manusia pasti memiliki identitas diri sebagai pembeda dengan manusia lain, begitu pula dengan negara. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional sebagai pembedanya dengan negara-negara lain. Lalu, apa sih identitas nasional itu? Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa yang telah mengidentifikasikan diri dalam kehidupan bernegara dengan perkataan lain nasional sebagai bentuk identitas dari suatu bangsa yang telah bernegara. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kailan 2002 yang berjudul Filsafat Pancasila. Menurut Kailan, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Adapun ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan identitas nasional Indonesia yang unik. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol layaknya bendera dan lambang lainnya, melainkan Pancasila merupakan identitas secara non-fisik atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizky Rahmatul Ummah. Untuk yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yakni alasan mengapa diberlakukan identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada yang menyerupai sebelumnya. Perlu dirumuskan oleh suku-suku terkait. Istilah eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Ciri khas suatu bangsa yang merupakan local genius dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghadapi challenge dan respons. Jika challenge cukup besar, sementara respon kecil, maka bangsa tersebut akan punah. Dan hal ini sebagaimana terjadi pada bangsa aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Namun demikian, jika challenge kecil sementara respon besar, maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap meletakkan jati diri atau identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yakni sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia, kita akan membahas dua jenis identitas terlebih dahulu.
yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran para rakyat Indonesia. Pada saat itu, seluruh rakyat Indonesia mulai sadar dengan jati diri mereka, yakni sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi yang terjajah. Maka muncullah kesadaran untuk membangkit dan membentuk sebuah bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Disebut bersifat buatan dikarenakan identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh seluruh bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesuku bangsaan yang memang telah dipunyai dan ditandai warga bangsa itu. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa sudah memiliki identitas primer, yaitu identitas kesukubangsaan. Secara sosiologis, identitas nasional sudah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka ataupun melalui pembentukan intensif setelah kemerdekaan. Identitas nasional setelah kemerdekaan dilakukan secara terperinci oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai macam kegiatan. Dalam kegiatan itu terjadilah interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus dan pada akhirnya bersatu dan terkoneksi serta dapat memperkokoh NKRI. Dan secara politis, ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi identitas atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia, meliputi bendera negara Sangka Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini sudah diatur dalam perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar ataupun dalam peraturan yang lebih spesifik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan. Materi yang selanjutnya yakni simbol-simbol kenegaraan sebagai identitas nasional. Yang pertama ada bendera negara Sang Merah Putih. Yang kedua bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara Pancasila. Yang pertama ada bendera negara Sang Merah Putih. Pernyataan tentang bendera negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 4 sampai pasal 24 dan dari pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Merah putih merupakan simbol perbuatan yang berani karena benar. Sebagai identitas nasional dan lambang kedaulatan negara, maka pengibaran bendera di markas PBB, bendera dari semua negara anggota PBB dikibarkan berderet dengan tinggi dan luas bendera yang sama. Yang kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Bahasa Indonesia yang telah diakui dan diresmikan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia juga dipergunakan dalam berkomunikasi, termasuk sebagai bahasa komunikasi dalam dunia pendidikan. Namun dengan adanya bahasa Indonesia tidak menandakan bahasa daerah yang ada di seluruh daerah Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57.
Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penggunaan lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45/1958. Dalam era reformasi, lagu kebangsaan Indonesia Raya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 36B, yakni lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia mempunyai semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular pada masa Kerajaan Majapahit abad ke-14. Semboyan ini menjadi salah satu identitas nasional yang memberikan ciri khas karakter bangsa Indonesia. Dengan semboyan ini, bangsa Indonesia wajib untuk melestarikan dan mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus sebagai bentuk filter dan antisipasi terhadap ancaman perpecahan dan disintegritas bangsa. Yang keenam, yakni dasar falsafah negara Pancasila. Indonesia mempunyai falsafah negara, yaitu Pancasila. Ketetapan MPR nomor 2/MPR/1979 menyatakan bahwa Pancasila merupakan jiwa, kepribadian, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan ciri-ciri atau identitas khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Selain sebagai falsafah negara, Pancasila bagi bangsa Indonesia juga menjadi dasar negara. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku bagi bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai identitas nasional menurut Supriyatnoko meliputi hakikat eksistensi manusia, pluralistik, harmoni, dan keselarasan, kekeluargaan, dan gotong royong, integralistik, kerakyatan, dan kebangsaan. Kesimpulan dari materi identitas nasional kali ini, yakni identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki oleh bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Identitas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, peraksaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terakhir, closing statement dari kelompok kami, yakni satu di antara penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang diinginkan orang lain daripada menjadi diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.